Bayangkan, orang paling mulia di muka bumi, pemimpin terbaik, suami terlembut, sahabat paling jujur, dan utusan Allah yang terakhir, kini terbaring lemah. Lalu detik-detik terakhir hidupnya disaksikan oleh segelintir orang terdekatnya. Apa yang beliau katakan? Apa yang terjadi di Madinah? Dan mengapa bahkan sekelas Umar bin Khattab, sosok paling tegar, orang yang fisiknya besar, tegas, gagah, tetapi dia justru menangis seperti anak kecil. Beberapa hari terakhir kondisi Rasulullah SAW mulai melemah. Beliau demam tinggi hingga tak lagi sanggup mengimami sholat. Azan pun dikumandangkan, tapi Nabi tidak datang ke masjid. Tangis mulai terdengar dari rumah para sahabat. Di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau hanya bisa terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya panas, namun lisannya tak henti berzikir. Lalu datanglah saat yang berat. Pagi itu, Rasulullah SAW membuka tirai kamarnya. Para sahabat melihat senyuman beliau, senyum yang hangat, senyum yang membuat mereka mengira, mungkin beliau akan sembuh. Tapi ternyata itu adalah senyuman perpisahan. Tak lama setelah itu, beliau memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra. Saat Fatimah masuk, ia melihat ayahnya terbaring, wajahnya sendu. Lalu Rasulullah SAW membisikkan sesuatu di telinganya. Fatimah menangis. Kemudian beliau membisikkan lagi, dan Fatimah tersenyum. Setelah wafatnya beliau, Fatimah mengisahkan, ayahku berkata bahwa ajalnya sudah dekat, maka aku menangis. Lalu beliau berkata bahwa aku akan segera menyusulnya, maka aku tersenyum. Dan benar, hanya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah pun meninggal dunia. Kembali ke detik-detik terakhir, Rasulullah SAW terbaring di pangkuan istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan peluh di dahi dan pandangan ke arah langit, beliau berkata lirih, bal ar-rafiqil a'la. Tidak, aku lebih memilih kekasih tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat terakhir beliau. Luruh mulia itu terangkat. Jibril pun tak lagi turun ke bumi. Hari itu bumi kehilangan cahaya terbaiknya. Hari itu Madinah seakan gelap gulita. Umar bin Khattab berdiri gemetar. Ia tak percaya, sampai dia mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya, teriaknya. Maka orang-orang bingung, takut, hancur, hingga datang Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tenang ia naik ke mimbar dan berkata, berhentilah ya Umar, dan dengarkanlah aku, wahai semuanya yang hadir di sini. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah, fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang mengabdi kepada Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang mengabdi kepada Allah, maka Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu ia membaca ayat yang membuat semuanya tersadar. Mereka sebenarnya hafal ayat-ayat ini, tetapi seakan-akan ayat itu hilang dari mereka semua karena saking perihnya, saking sedihnya, karena ditinggal orang yang paling dicintainya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang, akan kembali kafir dan murtad? Setelah itu Rasulullah SAW telah tiada, tapi warisannya hidup dalam dada kita. Dalam setiap sholat kita sebut namanya, dalam setiap azan namanya bergema di seluruh dunia, dan dalam setiap hati yang mencintai kebenaran, beliau selalu hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mencintai beliau, atau hanya menyebut namanya tapi lupa meneladani jalannya? Karena beliau pernah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Maka para sahabatnya bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab,
Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan, ialah yang tidak mau. Maka marilah kawan-kawanku semuanya, kita bersolawat. Mari kita meneladani, bukan hanya menangis karena cinta, tetapi membuktikan cinta dengan amal dan perbuatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli وسلم. اللهم صل على